Perjalanannya lumayan lancar, cuman tadi pas di jalan kebetulan berpapasan ada orang yang kecelakaan. Baik, apakah Anda sudah makan siang atau belum? Alhamdulillah sudah. Baik Vira, perkenalkan nama saya Sri Esti Rizkyanti, bisa dipanggil Sri. Saya merupakan konselor dalam pertemuan kita pada hari ini. Kalau boleh tahu apa tujuannya Vira untuk datang pada sesi konseling pada hari ini? Tujuannya saya datang ke sini tuh juga untuk menceritakan keresahan yang saya rasakan sekarang ini. Kalau boleh tahu, apa saja sih keresahan yang Vira rasakan akhir-akhir ini itu apa? Keresahannya ini sebenarnya saya bingung sama diriku sendiri karena saya terkadang ada saatnya di mana saya merasa tidak ada yang bisa saya rasakan. Harusnya aku tidak bisa kak ini tidak bisa kayak merasakan kehadirannya orang-orang di sekitarku. Jadi Vira merasakan bahwa Vira tidak bisa merasakan kehadirannya orang-orang yang ada di sekitarnya Vira. Saya selalu merasa sendiri. Kalau boleh tahu, perasaan apa yang muncul itu Vira? Kesepian. Saya di saat saya merasa kalau tidak ada orang-orang di sekitarku, saya merasa kesepian karena itu saya tidak merasakan kehadiran mereka. Kayak padahal itu mereka selalu ada, cuman kayak tidak tahu kenapa kayak ini perasaanku tidak ada rasa gitu. Jadi kayak tetap kak kesepian. Siapa saja itu mereka yang ada di sekeliling Vira? Tentunya keluarga. Kalau keluarga tidak sampai bisa merasakan hal itu. Cuman kalau dari keluarganya teman-teman mungkin yang berusaha hadir dalam hidupku itu kayak terkadang saya kayak susah. Sebenarnya kenapa saya tidak kurang bisa merasakan kehadiran mereka karena saya sulit lagi sekarang saya sulit untuk bisa percaya lagi sama orang-orang yang di sana karena itu karena sebenarnya dari pengalaman masa laluku yang buat kak kayak susah lagi untuk percaya sekarang sama orang, sama berpikiran kak kalau kayaknya ini orang pasti pada akhirnya nanti pasti akan memunculkan lagi rasa sakit atau kekecewaan di dalam hidupku. Makanya kayak menutup kak untuk bisa percaya lagi karena kapan kak percaya takut kak mungkin kan dulu pernah kak ada di masa yang kayak kayak merasa di bawah sekali, kayak down sekali kak itu waktu. Jadi kayak takut lagi kembali ke masa itu, takut lagi itu terulang kembali. Makanya itu yang buat kak sekarang kayak susah kak untuk percaya, padahal itu aslinya selalu mau berusaha untuk sebisa mungkin bisa lagi membuka diri, bisa lagi percaya sama orang-orang di luar, tapi kayak sekeras apapun yang mereka coba pasti kayak akan ada terlintas di dalam pikiranku itu kalau pasti ini nanti kayak ada di saatnya semua itu kayak bakalan mengecewakan lagi. Jadi kayak sebisa mungkin selalu kak berusaha untuk tidak berekspektasi apapun lagi. Kalau data itu dari pengalaman masa lalu kak yang pernah kita alami, itu kita sulit percaya sama orang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapannya, dalam bentuk tindakannya kepada saya gitu. Kayak susah percaya kalau apa yang dia katakan kepada saya itu kayak benar-benar akan dia lakukan gitu. Jadi kayak selalu kak menyangkal kalau tidak ini kayak sekedar ucapannya bisa aja. Karena kalau dari pengalamanku yang lalu itu ada dulu tentang kayak masalah dalam hubunganku yang buat kak kayaknya aku rasa juga kayaknya itu nih titik besar yang pengaruhi ini pemikiranku atau mungkin perasaanku karena itu nih karena hubunganku itu dulu terlalu menempatkan kak ekspektasi setinggi mungkin di orang ini, makanya terlalu percaya sama ini orang ternyata tidak sebegitunya kayak maksudnya anak kecewakan kak, makanya kayak susah lagi percaya. Tadi Vira
kan dibahas dalam hubungannya dulu hubungan seperti apa itu, apakah dalam pertemanan, keluarga atau percintaan. Kalau spesifiknya tentang percintaan, tentang hubungan saya dengan mantan saya dulu. Ada apa dari Fira di masa lalu saya tidak mau percaya lagi dengan orang-orang yang mau mendekati Fira saat ini. Hubunganku dulu, gambaran hubunganku dulu itu saya pernah menjalin hubungan berapa tahun itu ya, sekitar hampir 3 tahun. Saya pernah menjalin hubungan hampir 3 tahun dan itu hubungan kayak menjalin kayak memang apa di saya memang aku percaya sekali ini orang dan ini orang kayak ada nih peran besar yang dia pegang di kayak misalnya kayak berperan besar di dalam hidupku, kayak apa ya, kayak bahkan bergantung sama ini orang karena kan sebenarnya saya kan kayak banyak hal-hal yang tidak bisa kulakukan sendiri. Contohnya kayak kan saya tidak tahu bawa kendaraan, saya pokoknya seperti itu. Jadi kayak dia banyak sekali peran ini ambil, kayak selalu kayak ada untuk saya, kayak apapun yang saya butuhkan pasti dia yang penuhi. Kayak tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, tidak pernah apa, pokoknya kayak semua itu apa yang saya butuhkan dia yang penuhi semua. Kayak dia yang jadi temanku, dia yang jadi sahabatku, bahkan dia yang jadi keluarga aku. Begitu sih, jadi kayak itu nih kenapa seyakin itu Kak sama dia, sepercaya itu Kak sama dia, tapi akhirnya lama-lama begitu setelah bertahun-tahun Kak sama, akhirnya kayak kandas dia juga. Makanya kayak pada saat itu yang buat Kak ini merasa kayak kenapa selalu kalau bertanya-tanya apa salahnya diriku. Selalu Kak pada awalnya pas itu masalah, awalnya saya selalu menyalahkan diriku, kayak saya yang salah gitu, kayak apa yang saya lakukan ini, kenapa begini ya, mungkin karena saya kurang ini, mungkin karena saya kurang itu, kayak begitu Ki. Jadi selalu Kak menyalahkan diri, tapi untuk berdamai dengan diriku sendiri itu bisa dibilang cukup lama sampai saya bisa karena itu kan kejadian pada tahun berapa? Tahun 2021 mungkin, dan ada 2 tahun mungkin saya baru bisa kayak bisa menerima semua. Kayak bukan saya yang salah, maksudnya mungkin di balik itu kejadian ada mungkin ini kenapa saya tidak sama lagi sama dia, karena kalau saya masih sama dia mungkin saya tidak sampai begini kayak begitu. Tapi walaupun sampai sekarang, walaupun saya sudah kayak bisa menerima diriku dan bisa dibilang juga kayak cukup bahagia sama nyaman juga sama diriku sendiri, sama keadaanku sekarang yang kayak sendiri Kak, udah ada saya temani gitu. Tapi di satu sisi kayak kayak Kak juga kembali rasakan gimana saya bisa percaya sama orang, karena selama proses penyembuhan diriku itu bertahun-tahun menyembuhkan diri, tapi itu herannya sebanyak apapun orang yang datang ke saya kayak bukan Kak untuk menutup diri, cuman kayak menerima dia, cuman kayaknya hatiku yang tertutup gitu, kayak maksudnya tidak bisa Kak, tidak ada rasa apa-apa sama ini orang, kayak mau berusaha sekeras apapun kini orang untuk masuk ke dalam hidupku, kayak selalu Kak menolak untuk tidak, karena merasa kalau buka lagi tuh membuka diri Kak lagi, selalu Kak beranggapan kayak selalu kita terlintas dalam pikiranku ini kalau ini orang bakal melakukan hal yang sama yang dilakukan itu ini kok masa laluku, kayak selalu kita terlintas di pikiranku, kayak setiap berusaha mencoba coba dulu deh, tapi di saat mau nggak lakukan langsung dia lagi muncul di pikiranku kayak terbayang-bayang kayak Fira, nanti nih kau bakal kecewa lagi. Dan saya kepikir juga itu proses penyembuhanku bertahun-tahun Kak, supaya bisa Kak sampai di sini kayak bahkan dulu kalau untuk menceritakan kayak ini tidak sanggup Kak, tapi kalau sekarang tahu sih kayak mungkin
masih agak berat untuk bahas kembali luka yang pernah aku rasa. Saya sedih karena ya Tapi tidak separah dulunya lah. enggak tertekan tapi Apa lagi ya? Kayaknya itu nih, kayak mau sekeras apapun orang mencoba untuk datang, kayak selalu kak misal merasa takut kak untuk terulang kembali itu masa-masa dimana saya down, saya kayak selalu menyalahkan diriku, pokoknya tidak siap kak lagi untuk terluka gitu. Baik, kalau boleh tahu itu di masa-masa selama 3 tahun itu Vira dengan mantannya apa saja perasaan yang muncul pada saat itu, dan apa yang membuat Vira kayak merasakan bahwa mantan itu kayak penting sekali dalam hidup kita, jadi apa kebahagiaan yang muncul selama 3 tahun itu. Kalau perasaanku pada saat itu ya bahagia sekali kak, kayak maksudnya ada orang yang sepeduli sama diriku karena dia tahu semuanya tentang diriku, kayak dia tahu kehidupanku, bahkan dia kayak sering ke rumah, kayak dia tahu juga gimana kondisi di rumah, bagaimana kondisi kehidupanku, bagaimana latar belakangku, pokoknya dia tahu semua nih. Jadi saya terus kayak kalau semisal ada masalahku, ada mungkin sesuatu yang buat kak sedih, pasti dia selalu berperan di situ. Kayak maksudnya selalu ada untuk saya, dia selalu mengambil peran itu. Kayak contohnya ada hal-hal yang tidak aku bisa, pasti dia yang kasih bisa nih. Dia yang penuhi itu semua ketidakbisaanku, kayak dia yang selalu lengkapi itu semua selama bertahun-tahun itu. Jadi ketika saya kehilangan sosok perannya orang, apa aku rasa kayak seberubah itu karena memang bergantung mak sama dia, kayak apa-apa pasti sama kak dia, pokoknya semua kegiatan itu sama kak dia dulu, kayak hampir kayaknya setiap hari kak ketemu kan, selain kayak maksudnya hubungan bukan bisa dibilang kayak sama-sama kak juga berproses itu lah, sama-sama kak belajar, bahkan kayak pergi kak bimbel sama, kesini kak sama, kerja kak sama, kerja juga sama, kayak selalu kak sama. Makanya tuh di saat dia tidak ada, kehilangan kak perannya berbeda itu lagi, maksudnya kembali kak lagi harus menyesuaikan diri dengan yang kayak sebelum kak menerima semua perhatian itu ke saya. Pokoknya kayak dia itu selalu lakukan dengan sebaik mungkin, dan kayak enggak, itu kagetnya juga karena kayak dia enggak pernah melakukan kesalahan, dia enggak pernah buat kak kecewa, kayak misalnya dia selalu memang utamakan diriku. Tapi kayak enggak nyangka kak, kenapa kayak sesedih itu kak, dan itu kak karena kaget kak juga kak, karena kayak kenapa bisa jadi begini, kayak bukan dia tapi apa perubahan yang mantannya Vira atau apa mantannya Vira itu lakukan sehingga Vira tidak sama lagi dan merasakan seperti itu setelah putus dengan mantannya? karena itu terjadi secara tiba-tiba. Kayak maksudnya kemarin masih ketemu kak, tapi besokannya tiba-tiba ini nih kayak selesai nih. Jadi kayak terlalu mendadak gitu, jadi mendadak nih persiapan, misalnya nggak siap pak, kayak karena baru kok juga ketemu, dan dia juga sama-sama, baru itu juga sebenarnya yang kasih ini kak tuh, yang kasih sesedih itu kak, karena saya berpisah kak, bukan kak berpisah karena tengkar, bukan kak berpisah karena apa begitu, tapi berpisah kayak sempat ya sama-sama, sempat ya pamitan, sempat juga gitu, kayak dia pamit juga baik, cuman itu nih kayak nggak bisa kak menerima, itu kenapa ini kak sehari itu kak, misalnya nggak bisa kak begitu, kayak harus dilakukan itu, harus kok pergi kak kayak gitu. Makanya kayak itu membuat kak tidak bisa kak menerima. Mungkin sampai bertahun-tahun kemudian saya nggak sama dia, kayak masih bertanya-tanya kenapa nggak sama mak gitu. Jadi alasannya Vira menyelesaikan hubungan dengan mantannya itu karena secara tiba-tiba saja. Sebenarnya karena ada masalah pribadinya ini orang, ya maksudnya ada mungkin tuh kayak kalau dari yang ku ingat itu waktu itu dia memang lagi banyak-banyaknya bebannya gitu, kayak lagi banyak dia pikir, lagi banyak masalah internal yang dia rasa, maksudnya dari sisi keluarganya, dari
kayak misalnya karena ini orang kan juga apa ya, bisa dibilang cukup banyak juga masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi kayak itu biasanya kalau kayak begitu Ki, kayak dia lampiaskan Ki ke saya, kayak maksudnya bukan dia lampiaskan bagaimana, tapi karena masalahnya itu berdampak ke hubunganku, kayak malah awalnya harusnya kayak tidak perlu terjadi masalah di hubunganku, tapi karena ada masalahnya di keluarganya, akhirnya kayak berdampak juga ke hubunganku. Itu kayaknya kenapa akhirnya memutuskan untuk pergi, karena pasnya dulu itu kan sempat dipamit, pasnya itu pamit kayak misalnya enggak mau dia bilang kayak udah mau untuk naruh kayak secara terus menerus, karena dulu sempat gak bertengkar, terus akhirnya baikan Kak dan janji ke saya, misalnya janji untuk tidak nyakitin Kak lagi begitu toh, tapi ternyata nggak bisa kita tepati janjinya, makanya akhirnya kayak memutuskan untuk sudah bisa aja pergi karena nggak bisa merasa tidak bisa tepati janjinya ke saya, dan nggak mau Kak buat sedih, nggak mau Kak kayak peduli sama saya begitu. Tapi maksudku saya kalau apa nih kayak itu nih kenapa nggak bisa Kak menerima, kayak masih bisa aja untuk dibicarakan kalau hal seperti itu, tapi mungkin itu keputusannya, dan itu juga akhirnya buat Kak nggak bisa lagi percaya sama orang-orang, kayak kupikir begitu semua aja orang sama ratakan kayak akhirnya. Apakah Firang pernah betul klarifikasi lagi dengan mantannya untuk ceritakan namanya bisa diperbaiki hubungan sangat banyak untuk menceritakan kembali kalau masih bisa jadi melanjutkan hubungan, tidak sih karena jadi sama-sama capek mah juga jujur saya juga capek karena kan tugasnya itu kan ada juga beberapa masalah, jadi kayak misalnya capek mah menangis terus, capek mah menyalahkan diriku terus, karena jujur selama bertahun-tahun Kak itu menjalin hubungan selalu Kak prioritaskan ke diri, tidak pernah Kak pikir ke diri itu, kayak maksudnya pokoknya selama itu buat dia kayak nyaman, buat dia kayak bahagia, pasti kayak pasti apa sih aku itu kayak dibalik saya sampaikan itu ke dia, menangis sih juga misalnya kayak begitu capek aja, tapi itu nih kenapa akhirnya memutuskan untuk tidak menjalin lagi, kayak misalnya nggak pernah lagi hubungin orang, tapi ini orang kan sempat juga di proses penyembuhan itu sempat muncul, tapi tidak terima karena menolak Kak untuk tanggapi karena takut Kak semua usaha yang sudah kulakukan itu jadi sia-sia kembali. Jadi untuk kurasa juga banyak hal-hal baru yang aku sadari dalam hidupku setelah ada Kak di masa itu, kayak merasa lebih berharga Kak, terus ya merasa kutemukan di diriku, kayak akhirnya aku kenal lagi, oh ternyata saya nggak suka kalau begini, oh ternyata saya suka kalau saya melakukan kegiatan ini, ternyata saya suka kalau tidak ditulis untuk memberikan kabar apa dan lain-lain begitu. Oh ternyata tidak seburuk itu, cuman walaupun kayak aku sadar gitu pasti kayak ada juga hal-hal yang negatif ya, maksudnya itu tadi salah satunya kayak susah malah percaya sama orang, kayak pasti suka kayak maksudnya susah Kak untuk bisa yakinkan diriku kalau ini orang saya datangi serius ditahu nggak bisa Kak. Apakah Firang sudah mencoba untuk pernah terbuka dengan seseorang baru atau belum pernah? Tentunya pernah, saya sudah mencoba beberapa kali, maksudnya tanggapi ini orang, maksudnya mencoba untuk sampai kapan Kak begini, sementara ini kan juga kayak misalnya melanjutkan hidupnya juga tuh, sampai kapan Kak begini, tapi itu tadi itu walaupun kayak aku coba lagi udah tahu kayak tidak ada kayak flat sekali, kayak tidak bisa Kak rasakan gitu usahanya, kayak bingung Kak juga sebenarnya kenapa begitu, tapi kayak merasa ini sebenarnya kenapa Kak, padahal ini orang kayak serius juga, tapi kayak lihat itu di mataku ini orang kayak bohong sih, kayak tidak kayak sekedar
ucapan sesaat Kenapa gitu. tidak Kayak itu juga? kalian tadi sama rata kan kita kayak kurasa kayak begitu semua orang. Tapi di sisi lain buka juga untuk bisa mulai lagi terbuka karena kayak kurasa sepi sekali gitu. Ya maksudnya itu tadi tidak ada kurasa. Jadi apa tadi Fira pernah Tidak, cuman kecewa. maaf tadi Ya, karena Fira mengatakan bahwa dalam proses penyembuhan itu untuk sampai Fira saat ini kalau boleh tahu apa saja yang Fira sudah lakukan selama beberapa tahun terakhir bisa berada di cuman tahap ini. kecewanya itu karena saya Kalau misalnya itu kan tentunya berusaha untuk menerima diri aku sendiri, terima kenyataan bahwa ini memang yang terjadi. Kayak tidak usah lagi untuk berusaha melawan takdir gitu. Kayak maksudnya karena kalau selalu kamu menyangkal ini pasti tidak bakalan bisa Kak damai. Makanya itu berusaha Kak untuk selalu menerima diriku, terus berusaha Kak untuk temukan apa hal yang aku suka gitu, apa hal yang buat Kak nyaman, apa yang buat Kak bisa membahagiakan diriku. Karena sekarang kan itu tadi tuh tidak bisa Kak percaya sama orang. Jadi sekarang untuk menentukan kebahagiaanku tidak mau Kak bergantung ke orang. Kayak misalnya tahu bisa jadi bahagia dengan diri aku sendiri. Tidak mau Kak bahagia karena harus orang lain lakukan itu. Kayak tidak butuh aja orang lain untuk lakukan itu supaya saya merasa bahagia. Karena saya punya Kak diriku sendiri. Karena kalau pandanganku sekarang tuh yang saya punya cuma diriku sendiri. Jadi pada saatnya Fira saat ini itu tidak bisa percaya sama orang dan merasa flat. Jadi apakah kira-kira apakah Fira pernah menceritakan perasaannya Fira ke temannya atau kerabat dekatnya Fira? Tentunya saya pernah cerita ke sahabatku. Saya juga pernah cerita ke orang yang mencoba dekat sama saya. Kayak sampaikan Ci, aku bilang kalau mau dekat gitu, tapi saya sampaikan nih begini perasaan gitu. Kayak aku sampaikan Ci apa perasaanku, tapi apa ya? Dia bilangnya sih berdamai muka saja dulu gitu. Tapi kurang tahu apakah saya benar-benar sekarang sudah benar-benar bisa berdamai atau mungkin persepsiku dia kayak berusaha menyangkal itu kayak berdamai, padahal tidak. Bingung juga. Jadi sekarang ini Fira lagi mau mencari tahu aja bilang Fira sendiri tidak tahu bagaimana perasaan seperti apa yang membuat itu Fira bingung. Perasaan yang membuat Kak bingung itu ini itu kayak di saat ada orang melakukan berusaha untuk melakukan itu ke saya, ini nih kayak misalnya tidak merasa Kak istimewa, tidak merasa Kak kalau itu yang lakukan itu karena dia pilih sama saya. Kayak kurasa tuh dia lakukan itu karena kayak ini bisa aja sekedar untuk saat itu bisa aja, kayak bukan dengan tujuan untuk kedepannya gitu. Jadi kayak selalu Kak berusaha untuk tidak pernah berekspektasi untuk selanjutnya gitu. Jadi kayak untuk pada saat itu saja dan itu enggak kayak berlanjut gitu. Ya, jadi tadi kan Fira bilang kalau saat ini banyak orang-orang yang mencoba mendekat dengan Fira untuk menemukan kembali hatinya Fira. Kalau boleh tahu itu orang-orangnya yang mendekat ke Fira seperti apa kelakuannya sehingga Fira masih belum bisa untuk yakin dengan orang tersebut, sehingga Fira juga belum yakin untuk membuka kembali hatinya. Tindakannya sejauh ini mereka baik-baik sih, cuman apa ya, mungkin menurutku masih kurang kayak selalu kamu merasa kayak maksudnya tidak seberapa gitu apa yang dia lakukan, kayak tidak sebanding gitu dengan apa yang dia dulu yang saya temani itu lakukan. Tapi pada akhirnya kayak masih banyak apapun gitu usahamu, ujung-ujungnya begitu gitu. Makanya itu nih lagi kembali kayak membuat Kak akhirnya kayak awalnya bisa berusaha tahu waktu itu kayak terus kini orang
Tapi karena terlintas lagi di pikiranku yang terjadi di masa lalu itu, akhirnya nggak jadi. Aku bilang tidak kayak begitu. Dan kayak nggak ada juga aku rasa tertarik begitu karena terlalu apa ya, itu tadi aku bilang, karena kalau kapan kak membuka diri, takut kak terbuka kembali. Apa yang ketakutan seperti apa yang muncul di pikirannya Fira untuk mulai terbuka hati gitu Fira? Takut kak dikecewakan, takut kak kembali ke masa-masa dimana saya ini tidak bisa memahami diri, takut kak merasakan dalam kesedihan. Aku rasa juga sejauh ini berusaha putar Usahanya Fira selama ini untuk maaf tadi Fira mengatakan bahwa berada di tahap ini juga Fira melakukan banyak proses dan apa saja usaha Fira yang melakukan? Kalau usaha yang dilakukan untuk ini sih, karena di akhir-akhir ini aku rasakan itu kayak mencoba kak untuk berusaha meyakinkan diriku sih kalau kayak sebenarnya tuh setiap orang kan beda-beda, tidak aku sama ratakan kita terus. Kayak berusaha kak dulu ini sekarang untuk yakinkan ke diriku kalau setiap orang itu ada porsinya masing-masing, kayak tidak semua sama gitu. Jadi kesimpulannya dari ceritanya Fira ini tadi, Fira sudah tidak bisa percaya sama orang dan sudah beberapa kali juga Fira coba untuk membuka hati tapi sama saja tidak bisa, terus karena masih terbayang-bayang dengan perilakunya makanya Fira ke Fira, jadi sampai Fira juga tidak merasakan apa-apa di sekarang. Apakah Fira mau untuk Fira mau untuk melakukan konseling selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi terkait yang Fira rasakan? Tentunya iya, saya masih ini juga kalau saya mau kak cerita semuanya kenapa sih kayak begitu, karena masih banyak juga dalam diriku. Tapi ya itu nih kayak ini juga karena merasa kak resah sama lingkunganku, kayak semenyedihkan itu kak kalau akhirnya saya memutuskan untuk kayak sekarang kayak mengandalkan diriku sendiri, kayak tidak menerima orang-orang untuk datang lagi untuk ganggu kayak gitu. Baik Fira, maaf karena keterbatasan waktu, proses konseling kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.